Shalom semua teman-teman pemuda dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan masuk ke dalam Renungan Bina Muda edisi 17 tahun 2025 di bulan April, dan kali ini temanya adalah meyakini kuasa kebangkitannya. Namun sebelum kita jauh membahas tema renungan bulan ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan pelanggaran kami. Dengarkan seruan kami datang berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Baik, untuk pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Baik teman-teman, tema perenungan kita pada saat ini adalah meyakini kuasa kebangkitannya. Ungkana sei kuasa kamalim bangunan. Sesuai dengan konteks pembacaan kita dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Tujuan dari tema renungan ini adalah kita sebagai orang muda tidak meragukan kuasa kebangkitan Kristus, dan kita sebagai orang muda merespon kuasa kebangkitan Kristus dengan turut mewartakannya bagi semua. Ya, jadi pada saat itu hari masih gelap. Ya, kalau kita di zaman kita sekarang ini masih subuh. Maria Magdalena berjalan ke tempat tujuannya, yakni ke kubur Yesus. Ia ke sana dengan maksud yang baik, dan ia pergi dengan membawa rempah-rempah yang akan ia pakai. Nah, sayangnya Maria Magdalena lupa tentang apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Yesus pernah berkata bahwa ia akan menderita, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya hari itu ialah hari kebangkitannya, yang kalau sekarang itu adalah hari Minggu. Jadi terkadang dalam kehidupan kita, jika kita diberikan pesan atau ada sesuatu yang disampaikan orang lain kepada kita, dan di kemudian hari, ada kalanya kita lupa akan pesan tersebut, dan ternyata hal itu adalah hal yang penting. Nah, itulah yang dirasakan Maria pada saat itu, yang dialami oleh Maria Magdalena pada saat itu. Pagi itu memang niatnya bukanlah untuk menjumpai Kristus yang telah bangkit, namun untuk menjumpai jenazah Yesus. Namun setibanya ia di kuburan, ya siapa yang tidak akan terkejut melihat kuburan itu kosong, dan kubur Yesus telah dibuka, dan yang lebih parahnya adalah jenazah Yesus sudah tidak ada. Pasti pada saat itu jika kita berada di sana, kita akan merasakan hal yang sama. Pasti kita kaget, wah siapa nih yang mengambil mayat Yesus? Siapa nih yang membawa jenazah Yesus? Dan di saat kita dalam keadaan panik, pastinya ya kita tidak terpikirkan hal-hal yang lain. Pasti kita akan langsung menyampaikan hal itu kepada orang-orang di rumah kita. Nah, itulah yang dialami oleh
Maria Magdalena. Dia menyangka bahwa jenazah Yesus ini telah dicuri. Ya, akhirnya dia pulang dan membawa berita itu kepada murid-murid Yesus. Ia menyampaikan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pada saat itu, Petrus dan murid yang lain sepertinya lupa tentang apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, dalam keadaan panik kalau kita berada di posisi itu, pastinya kita juga jadi kaget dan tidak sempat lagi memikirkan dan mengingat-ingat kembali pesan yang sudah disampaikan orang tersebut kepada kita. Nah, tersebutlah mereka berlari juga ke dalam kubur itu dan melihat dan memastikan apakah benar bahwa mayat Yesus ini, jenazah Yesus ini sudah tidak ada. Dan benar saja, ketika mereka masuk ke dalam, yang mereka temui hanya kain kafan Yesus yang terletak di tanah dan kain peluh Yesus yang telah tergulung. Mereka juga percaya bahwa jenazah Yesus telah dicuri. Tidak ada yang bisa diperbuat selain pulang ke rumah. Ya, kadang kalau kita sudah di posisi seperti itu, ya kita akan beranggapan bahwa sepertinya ya, jenazah Yesus ini sudah dicuri. Untuk apa lagi kita di sini? Lebih baik kita pulang. Tapi pernah gak sih teman-teman menyadari dari respon Maria dan para murid ini tentang apa yang mereka saksikan di kubur, itu merupakan respon ketidakpercayaan atas kuasa kebangkitan Kristus. Ya, kadang kita lupa bahwa Kristus akan bangkit, dan itu pernah Tuhan Yesus beritahukan langsung kepada mereka. Nah, jika mereka percaya Kristus telah bangkit, maka seharusnya respon mereka adalah berbeda dari hal itu. Nah, kita lihat di Maria. Seandainya saja ia mengingat dan percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, tentu bukanlah rempah-rempah yang akan ia bawa, melainkan sesuatu yang lain untuk menyambutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika Maria percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, maka ia tidak akan menyampaikan pesan bahwa jenazah Yesus ini telah hilang, melainkan dengan sukacita ia akan berkata, benar Tuhan telah bangkit. Nah, tapi apa? Dia melupakan hal penting itu, sehingga responnya adalah ia membawa rempah-rempah, kemudian ia tidak percaya bahwa Kristus bangkit, dan ia menyampaikan bahwa Yesus hilang. Nah, inilah yang kadang kita alami. Kadang ada orang memberikan pesan kepada kita, kita tidak menyadari bahwa pesan itu ternyata penting, dan kita melupakannya begitu saja. Nah, kemudian di minggu-minggu Paskah ini kita sudah mendengarkan berita tentang kebangkitan Kristus. Kita mendengar berita bahwa kubur itu kosong, Yesus tidak ada di sana. Ia telah bangkit. Kemudian bagaimanakah sobat muda merespon berita yang luar biasa ini? Tentunya Paskah ini adalah momen di mana kita merasakan sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Setiap Paskah kita ke gereja dan melaksanakan begitu banyak tradisi-tradisi gerejawi bersama anak-anak sekolah minggu. Contohnya kita pawai obor, anak sekolah minggu menginap di gereja, kita turut serta di dalamnya, kemudian kita ikut cari telur, kita dibagikan telur setelah selesai ibadah minggu itu. Berbagai kegiatan Paskah ini dikemas menarik untuk memperingati hari kebangkitan Kristus. Namun, apakah respon kita hanya berhenti pada kegiatan-kegiatan yang menarik itu? Atau lebih dari itu? Misalnya ada pemaknaan yang begitu dalam, yang sungguh meyakini bahwa ia telah bangkit dan membebaskan saya, membebaskan teman-teman, dan membebaskan dunia, sehingga kita sungguh mengalami damai sejahtera dan damai untuk mendorong kita menjadi pewarta-pewarta berita sukacita kebangkitannya. Kalau kita lihat sekarang, di generasi sekarang ini, mungkin mereka sekedar memandang bahwa Paskah ini ya sekedar momen untuk cari telur, pawai obor, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi pemaknaan yang begitu dalam bahwa ini Yesus bangkit, kita harus mewartakan, kita harus bersukacita. Dan tidak lain dari itu adalah kita lebih mendekatkan diri kepada persekutuan-persekutuan, terutama ya persekutuan pemuda kita ini, PPGT. Banyak generasi sekarang yang sudah menjauhkan diri dari persekutuan. Ya, kalau dipikir-pikir, apakah yang membuat mereka menjauh? Apakah karena perbedaan usia, perbedaan generasi, ataukah PPGT kurang menarik itu? Nah, itu adalah tantangan bagi kita. Bagaimana
di hari Paskah ini, di momen Paskah ini kita menarik mereka, kita menunjukkan bahwa kita jangan melihat hal-hal yang seperti itu sebagai suatu hal yang menjadi penarik niat kita, melainkan adalah kita menyadari bahwa Kristus bangkit untuk saya berhak dan saya berkewajiban untuk mengikuti dan mewartakan berita sukacita itu, berita sukacita kebangkitan Yesus kepada semua orang. Ya contohnya memberi diri dalam pelayanan itu sudah menunjukkan bahwa kita menjadi pewarta-pewarta terkait berita sukacita kebangkitan Yesus. Nah, jadi teman-teman, mari kita renungkan dan merespon ketika kita mendengarkan berita kebangkitan Yesus. Cobalah kita berbagi kesaksian apa aja yang sudah kita lakukan sebagai respon atas kebangkitannya di tengah-tengah komunitas iman kita. Sudahkah kita memberitakan itu atau bagaimana? Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur karena kasih dan kuasa-Mu yang membangkitkan harapan baru dalam hidup kami. Engkau telah mengalahkan maut dan menghadirkan kehidupan yang kekal bagi kami semua. Tuhan, kami sadar bahwa tugas sebagai pewarta kebangkitan-Mu bukanlah hal yang mudah, namun kami percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Karena itu, kami berdoa satu untuk yang lainnya, agar kami sungguh dimampukan oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada dunia yang masih diliputi kegelapan dan ketakutan. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah langkah kami, dan bukalah hati kami untuk saling menopang dalam kasih. Biarlah setiap kata, tindakan, dan sikap hidup kami mencerminkan terang kebangkitan-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi sahabat yang saling mendoakan dan mendukung, agar kami tidak lelah menjadi saksi kasih dan kuasa-Mu di tengah dunia ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa harapan, penyampai kabar sukacita dan pewarta cinta kasih-Mu bagi siapapun yang kami temui. Berkati persekutuan kami, PPGT, kiranya menjadi wadah yang terus Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Baik teman-teman, sedemikian jauh terkait renungan edisi 17 bulan April tahun 2025 ini. Dimanapun kita berada, jadilah pewarta kebangkitan Kristus dan tetaplah bersukacita karena Kristus. Shalom.